Di sebuah warung kopi pinggir jalan, kami menjumpai Ian Antono dan Ahmad Albar. Dua musisi rock ini yang senantiasa dielu-elukan oleh para penggemarnya selalu menjadi manusia biasa manakala mereka sedang tidak di atas panggung. Contohnya ya ini, mereka nongkrong di warung kopi kaki lima. Ian Antono membuka percakapan mengenai Gong 2000 yang tepat pada tanggal 1 Januari lalu membubarkan diri. Sebetulnya nama Gong itu udah berdiri sebelum tahun 90. Ya waktu itu Pemirsa, ini adalah saat Sania dicium Jose Fernando beberapa waktu lalu ketika pesta ulang tahun Sania yang bernama asli Siti Tuti Susilawati Sutisna. Sedangkan gambar yang ini tampak Silvana Herman sendirian tanpa kekasih. Ia memang belum seberuntung Sania yang sudah punya pacar. Gambar ini kami ambil ketika Sania dan Silvana bersama-sama merayakan ulang tahun mereka di rumah Sania di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Di saat itulah Sania berharap Silvana sahabatnya ini cepat memperoleh pacar. Mendapatkan pacar untuk Pacarnya Soalnya ini Sania. nggak pacar-pacar. Sebabnya diduluin Sania terus nih. Udah Sania punya Yayang itu, aduh. Jos Luis. Jose apa ya? Jose Fernando. Pokoknya cinta deh. Serius ini Sania sama Jose. Oh, si Jose itu memang. Ya, tanya manajer saya aja. Saya mungkin kalau ditanya serius, saya lebih serius nyanyi sekarang. Urusan itu jadi ada Belakangan aja. Yang kedua yang serius gitu. Ya, tapi tetap karir nomor 1 ya. Karena kalau karir akan selamanya ada dalam hidup saya, tapi Jose Fernando itu kan akan mudah-mudahan selamanya juga, tapi kan nggak tahu ya, kita jalanin aja gitu. Ya. Ini komitmennya serius ya? Ya, saya kalau berhubungan selalu serius ya, jadi nggak pernah main-main, selalu serius. Tapi ya dijalanin aja apa adanya, tergantung yang di atas akan jadi gimana gitu pada akhirnya ya. Pokoknya kita selalu maksudnya saya tuh selalu selalu berkeinginan dan berdoa semoga semuanya akan baik sampai pada akhirnya. Apa yang aku punya target merit mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi. Aduh, yang jelas target album kedua aja belum keluar. Jadi kalau misalnya saya ada target merit tahun depan, berarti bukan album saya yang keluar, tapi album baby kali ya. Bagi Sania, pacar adalah nomor 2. Karir sebagai penyanyi adalah nomor 1. Sedangkan bagi Silvana Herman, ia lebih baik tidak memikirkan pacar karena memang belum punya. Di pesta ulang tahunnya yang ke-32 ini, Silvana lebih suka memikirkan dirinya sendiri. Ya udah cukup umur. Tapi bukan berarti umur boleh bertambah tapi jiwa tetap muda, tetap funky ya. Pemirsa, tentu saja Anda masih menyimak kabar-kabar dari Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan gaya hidup. Berikut ini kabar lainnya yang layak Anda tengok. Pemirsa, ini kabar tentang pembubaran diri sebuah band terkenal, Gong 2000. Pertunjukan terakhir mereka berlangsung beberapa waktu lalu pada malam pergantian tahun. Setelah itu, band yang personilnya sebagian adalah awak God Bless itu seperti Ian Antono, Ahmad Albar, dan Doni Fatah menyatakan bubar. Di sebuah warung kopi pinggir jalan, kami menjumpai Ian Antono dan Ahmad Albar. Dua musisi rock ini yang senantiasa dielu-elukan oleh para penggemarnya selalu menjadi manusia biasa manakala mereka sedang tidak di atas panggung. Contohnya ya ini, mereka nongkrong di warung kopi kaki lima. Ian Antono membuka percakapan mengenai Gong 2000 yang tepat pada tanggal 1 Januari lalu membubarkan diri. sebetulnya nama Gong itu udah berdiri sebelum tahun 90. Ya waktu itu ada Gilang, Ramadan, Mates, Indra. Cuma namanya belum Gong 2000. Dan Gong 2000 itu baru pertama kali keluar rekamannya itu tahun 91. Dibentuknya tahun 90. Yaitu album pertama itu Barat Timur ya. Barat Timur. Kedua Live in Jakarta. Ketiga itu Laskar dan keempat Prahara. Vokalisnya tentu saja Ahmad Albar yang juga vokalis God Bless. Ian Antono yang juga gitaris God Bless waktu itu membentuk Gong 2000 dengan maksud untuk menampung ide-ide musik dari banyak musisi yang tidak mungkin ditampung di God Bless yang sudah mempunyai warna musik sendiri. Kita bikin Gong 2000 itu sebetulnya udah terjebak dalam ini ya, salah pengertian dulu. Maksudnya kita bikin bengkel dulu ya. Jadi sebetulnya banyak pemain yang terlibat gitu ya.
Dari setiap pagelaran ada aja mungkin pemain muda yang baru gitu. Cuman karena ada tuntutan pasar yang waktu itu emang kita keburu hits dengan grup, jadi mereka mengharapkan kita promotor. Para promotor itulah yang kemudian memaksa Gong 2000 bukan sebagai wadah untuk workshop lagi. Dalam perjalanan selanjutnya, personel Gong 2000 ternyata itu saja. Tidak sesuai dengan niat semula yang dimaksudkan sebagai bengkel, di mana musisi-musisi lain bisa main bersama di Gong 2000. Tapi terlepas dari itu, Gong 2000 memang sudah saatnya dibubarkan. Ini sesuai dengan ikrar semula, di mana eksistensi band ini hanya sebatas tahun 2000 saja. Maka bubarlah band ini ketika waktu menginjak hari pertama tahun 2001. Buat pemirsa Kabar-Kabari dan juga para penggemar atau fans dari Gong 2000, kami mengucapkan banyak sekali terima kasih atas kesetiaan para penggemar dan juga yang begitu apresiatif sekali mengikuti perkembangan musik Gong. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan jumpa lagi dengan bentuk yang lain ataupun mungkin juga dengan besetting lain dari Gong 2000. Sampai jumpa. Pemirsa, sebuah kabar duka merebak pekan lalu. Tino Karno, artis sinetron dan juga kakak kandung Rano Karno, meninggal dunia di usia yang seharusnya masih sangat produktif dan kreatif sebagai artis. Kematian memang bisa menjemput kapan saja dan tidak peduli usia. Masih dalam suasana lebaran dan tahun baru, aktor Tino Karno, 42 tahun, menghembuskan nafas terakhir 3 Januari lalu di Rumah Sakit Puri Cinere pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Mendadak memang. Tidak ada kabar bahwa kakak kandung Rano Karno itu sakit, kecuali sehari sebelumnya Tino terjatuh di kamar mandi kantor Karnos Film di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Setelah itu Tino mengalami koma dan tidak sempat lagi membuka mata. Selalu yang tersisa dari meninggalnya seseorang adalah sobekan-sobekan kisah. Nyonya Istiarti sang ibu mengenang Tino sebagai anak yang tidak atau belum bisa menyamai kesuksesan Rano adiknya. Namun bagi seorang ibu itu tidak penting. Cukuplah kalau seorang anak berbakti pada orang tuanya. Anak yang berbakti sekali. Cuman sayang rezekinya, ya cukup aja untuk mereka. Tino Karno dan Rano Karno, keduanya adalah putra aktor hebat almarhum Soekarno M. Nur. Keduanya pula kemudian hidup pada dunia akting yang dulu digeluti sang ayah. Kita berdua nih saling bersaing, tapi bersaingnya positif gitu dalam kaitan profesional. Cuman kan kadang-kadang gue nggak pernah memanfaatkan istilahnya apa namanya KKN atau gimana ya, misalnya kayak di Sidul misalnya dia ngotot selalu tuh ajak gue lagi dong gitu kan ya, karena gue perannya nggak bisa gue kembangin gitu, jadi makanya ya dia sebagai SAPI hanya begitu aja. Tapi kemarin dia masih ngotot juga, entah kalau jadi Sidul ke-6 gue ikut dong, ya gue ikut, gue gedein deh loh, gue bilang ya gue juga bercanda gitu kan. Begitulah Tino di mata sang adik. Dalam karir, Rano meroket sejak kecil hingga dewasa dengan karya sinetronnya yang monumental Sidul Anak Sekolahan. Sedangkan Tino tertinggal jauh di belakangnya. Istilahnya gini lah, kalau dia kan selalu kalau dapat peran pasti peran orang jahat aja kan. Gue pasti orang yang baik gitu loh. Makanya kadang-kadang dia bilang, udah lu bikin gue jadi orang baik dong, lu sekali-sekali main orang jahat gitu kan. Ya, gue bilang gak bisa, muka gue muka orang baik gak bisa, gue bilang gitu loh. Nah, kayak gitu loh. Walaupun kita nggak pernah bersih tegang soal itu ya, misalnya biasa kan dalam keluarga dimana siapa yang lebih unggul terus ini nggak pernah gitu, kita semua sama-sama tahu bahwa ini memang rezekinya sudah begini ya, kemudian ya sekarang juga gue nggak akan pernah menyesal karena memang udah rezeki Allah ya begini, dia harus pergi duluan gitu loh. Rano terseduh mencium jasad kakaknya. Ia lagi-lagi menyaksikan wajah yang sama dalam kematian. Mukanya mirip kayak Babe meninggal. Soalnya waktu Babe meninggal itu benar-benar plek depan muka gua. Rano telah kehilangan 2 orang yang dicintainya. Sayang sekali ia belum sempat mengangkat mendiang kakaknya itu sebagai bintang terkenal. Begitu dengar gua mau bikin Sidul ke-6, dia ngotot. Gua mau main lagi, tolong dong istilahnya lo angkat gua dong. Masa Mandra lo angkat, Basuki lo angkat, gua lo nggak angkat. Pemirsa, wawancara dengan Rano Karno ini terpaksa kami hentikan karena di hari duka itu semakin banyak laron merubung. Itu loh. Belum pernah kan wawancara ada laron.
Ya. Pada dimensi yang lain, kini Tino Karno berada. Apalah artinya sekarang keaktoran baginya? Apa pula artinya persaingan dengan Rano Karno adiknya? Di sana ia tidak memerlukan semua itu. Selamat jalan, Tino.